Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, stigma atau pandangan negatif menyasar warga suspek penyandang status positif hingga tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Perundungan atau bullying terjadi sehingga berimbas pada tekanan kejiwaan dan pengucilan dari lingkungan masyarakat. Lantas apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi? Berikut laporannya. Sejumlah warga sebuah perumahan di Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Banyumas berkumpul di depan rumah seorang warga yang dinyatakan positif COVID-19. Mereka mendesak aparat desa serta petugas kesehatan setempat mengevakuasi pemilik rumah ke rumah sakit. Sebelumnya, sang suami diketahui lebih dulu terpapar COVID-19 dan hingga kini masih diisolasi di salah satu rumah sakit di Purwokerto. Sementara sang istri dilaporkan sempat menolak diisolasi. Tadi sudah berusaha bersama-sama membujuk beliau untuk bisa dievakuasi di rumah sakit. Alhamdulillah dengan kesadaran, dengan kemauan tanpa paksaan, mau dan bersedia untuk dievakuasi, untuk dipindah ke rumah sakit, hanya menunggu beliau untuk beres-beres rumah dan mempersiapkan perbekalan. Lain halnya dengan yang dilakukan warga Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ini. Bersama sejumlah personel Polsek Tegal Selatan dan Babinsa Koramil, warga mengirim bantuan makanan bagi 3 kepala keluarga yang menjalani isolasi mandiri. 3 keluarga ini dinyatakan terpapar COVID-19 dari klaster keluarga. Di antaranya tertular virus corona usai mengunjungi kerabat di luar kota. Tapi hingga kini hasil tes swab beberapa warga belum diketahui hasilnya. Petugas meminta warga sekitar lokasi untuk tidak mengucilkan tetangga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Habis pergi dari Suradadi? Iya, ke anak. Di anak? Ya. Anak dari Jakarta atau gimana? Enggak, anak di Suradadi. Nah ini satu rumah yang sudah positif berapa orang, Pak? Ya cuma ibu sama itu, anak saya. Ini 3 keluarga. Berapa jiwa, Pak? Satu rumah. Jadi 6 orang dapat sama anak-anak. Insya Allah, apa yang kami mulai ini bisa diikuti oleh masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya, biar mereka yang merasa sakit ini tidak terkucilkan dan kembali lagi mempunyai semangat hidup untuk sembuh melawan COVID-19 ini. Di masa pandemi ini, fenomena stigma yang disematkan kepada orang yang diduga terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 mengemuka. Pandangan negatif diberikan kepada penyandang kasus suspek, kasus konfirmasi, hingga petugas kesehatan yang menangani pasien terinfeksi COVID-19. Penyintas COVID-19 mengaku tertekan oleh stigma yang diberikan masyarakat. Petugas medis yang menangani pasien COVID-19 juga mengalami berbagai tindakan tidak menyenangkan, mulai dari pengucilan di tempat tinggal hingga sikap masyarakat yang menunjukkan ketakutan berlebihan. Hari itu saya tidak pernah tahu bahwa itulah saat mulainya kami mengalami stigma. Keluarga saya tidak boleh keluar, kakak-kakak saya setiap mengintip saja semua orang bilang kamu nggak boleh keluar. Kemudian ditelepon dari RT RW, ibu PKK dan sebagainya, bahkan nama saya sempat diumumkan oleh wali kota Kediri bahwa ada seorang dokter spesialis terinfeksi COVID positif. Umumnya rata-rata yang paling banyak mengalami itu mereka yang positif ya, ataupun yang sudah sembuh ya sebagai survivor. Yang mengalami dijauhi atau dikucilkan itu yang positif itu 23%, kemudian dijuluki penyebar atau pembawa virus 15%, sementara yang ODP ataupun PDP angkanya lebih kecil. Dibutuhkan pengetahuan tentang risiko serta upaya pencegahan COVID-19 tanpa menyudutkan penderita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perundungan atau bullying baik di lingkungan tempat tinggal atau di media sosial. Tim Liputan Transmedia. Wabah COVID-19 jauh dari kata akhir, bahkan kini semakin terasa dekat, nyata dan menakutkan. Tidak hanya rakyat, sejumlah pejabat juga menjadi korban. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat akan hal ini? Berikut Warga Bicara. Paparan virus corona kini semakin merajalela. Tak hanya menyerang warga biasa, sejumlah pejabat publik pun turut terkena, bahkan tak sedikit yang meninggal dunia. Lalu masih adakah masyarakat yang tidak percaya akan adanya virus ini? Berikut Warga Bicara. Percaya banget.
percaya banget. Sangat percaya sih. Aku pribadi sih percaya ya. Kalau misalkan ada yang habis keluar atau anak-anak main di halaman di komplek rumah, itu ke rumah cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Kita nggak keluar-keluar ya, kecuali butuh banget untuk belanja sembako biasanya, kalau nggak sayur. Kalau pergi keluar, saya pasti harus bawa masker medis. Saya lebih suka pakai masker medis dan 4 jam sekali ganti. Misalkan keluar rumah, masker nggak pernah saya lepas sih. Tiap hari tuh bekelin suami untuk makan siangnya gitu. Kalau untuk pergi-pergi paling seminggu sekali belanja, tapi itu pun cuman aku aja yang keluar. Pernah jalan-jalan sih, karena kemarin memang tidak ada pilihan lain untuk tidak jalan-jalan, jadi karena memang tiketnya bakalan hangus. Kemarin terakhir kita jalan-jalan tuh di mobil aja, saking kasihan ya, anak-anak kan kangen juga pengen jalan-jalan. Kalau yang memang bener nggak penting ya kita tinggalkan sih, nggak usah deh, di rumah aja gitu. Aktivitas keluar amat sangat dikurangi.